Halo, perkenalkan nama saya Farel Aglino Yusufi, absen 14. Perkenalkan, saya Livia Salsabila, absen 18. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Indar Parawangsa, absen 22. Halo, perkenalkan, nama saya Salsabila Sekar, absen 30. Nama saya Yulia Dita Murtianingrum, absen 35. Perkenalkan, nama saya Bunga Steri Dewi Subianto, absen 10. Baik teman-teman, sekarang saya sedang berada di Minapadi, Cipukidul, dan saya sedang bersama dengan Ketua Desa Wisata. Boleh Bapak untuk memperkenalkan diri? Oke, nama saya Ahmad Hasinun, di mana saya dipercaya dari Kelurahan Margoluwe untuk untuk mengelola desa wisata di Cipukidul ini, di mana desa wisata Cipukidul yang punya brand utama adalah Minapadi, ya. Jadi saya sendiri pada waktu diangkat sebagai ketua itu masih posisi dinas di TNI, dan sekarang sudah pensiun baru 1 tahun ini. Mudah-mudahan dengan amanah dari warga Cipukidul, Margoluwe, dan Kabupaten Sleman akan membawa desa wisata Cipukidul akan lebih maju. Mungkin itu perkenalan saya. Baik, terima kasih Bapak. Dan Bapak, saya ingin melontarkan beberapa pertanyaan dan saya ingin Bapak menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sudah berapa lama Minapadi ini dijalankan, Pak? Oke, mungkin saya bisa menceritakan latar belakang adanya desa Minapadi, Kampung Minapadi. Pada tahun 2015 itu desa wisata Minapadi itu sudah go internasional, ya. Jadi udah kerjasama dengan WHO, udah kerjasama dengan FAO, dan sudah pengunjungnya dari luar negeri. Jadi pada waktu itu sudah majulah Minapadinya, karena sejumlah sekitar 25 hektar itu petani diratakan untuk menjadikan desa Minapadi, dan hasilnya juga lumayan. Kemudian berjalannya waktu sekitar tahun 2019 itu redup. Jadi kepengurusan desa wisata desa Minapadi itu redup. Kemudian dari Dinas Pariwisata kemudian bersama dengan kelurahan dan masyarakat Cipukidul mengendaki bagaimana kalau Minapadi kita timbulkan lagi dengan membuat brand Laboratorium Minapadi. Ini sebenarnya Laboratorium Minapadi. Jadi apa yang dilakukan petani Minapadi itu bisa menceritakan di sini. Kemudian pada tahun 2020 karena Pak Sri Widodo diangkat sebagai ketua Pokjarwis di kelurahan, dan saya ditunjuk sebagai ketua kelompok wisata Desa Wisata Cipukidul dengan nama yang baru, nama Desa Wisata Cipukidul, dengan brand yang utama adalah Minapadi. Nah, itu kemudian kita tambah lagi inovasi-inovasi yang perlu kita tambahkan. Kalau cuman laboratorium Minapadi aja kelihatannya nggak menarik. Kemudian ada usulan-usulan, pendapat-pendapat dari pimpinan, baik Forkom, baik Dinas Wisata, baik kelurahan. Itu gimana kalau kita bikin rel kereta. Nah, kemudian tahun 2021 kita bikin relnya ini. Kemudian tahun 2023 bulan Februari ini sudah ada keretanya. Nah, akhirnya viral, ya, adanya desa wisata Cipukidul. Mungkin itu Selanjutnya, latar belakangnya. Selanjutnya Bapak, bagaimana cara membudidayakan ikan nila sebagai Minapadi tersebut? Apakah ada kesulitan atau kendala? Oke, saya ceritakan bagaimana proses tentang Minapadi. Kemudian kita siapkan lahan ini terserah. Jadi lebarnya tidak ditentukan, maksudnya lebar dan luas tidak ditentukan, hanya yang ditentukan itu ada kolam dalam.
Kolam dalam seperti ini itu 3 meter kali 130 dalamnya. Nah, itu kolam dalam. Nah, kemudian itu harus dibikin dulu. Nah, kemudian kita juga bikin kolam pendek. Nah, ini kolam pendek ya. Ini mau dibikin apa? Ini berarti dibikin tapi tengahnya juga ada. Berarti apa ini? Ki ya. Oh iya, Kak. Nah, ini ki. Bisa dibikin L yang kolam pendek itu. Bisa dibikin U ya. Bisa dibikin W. Ya, jadi tergantung pengelolanya, kemudian bagaimana caranya biar menarik. Ya, kemudian ini untuk kolam pendeknya itu lebar dari samping ke padi itu 101 meter. Kemudian ke dalamnya cuma 30 cm. Muter kalau tergantung posisinya. Kemudian bikin sampingnya dulu mau dibikin O, bikin W atau bikin T atau bikin L, monggo. Nah, kemudian sudah jadi, otomatis yang tengah ini kan mau bajak, dibajak. Kemudian pinggir kolam pendek itu dibikin parit biar air itu tidak lari. Nah, kemudian saya pakai selang, pakai paralon, masukkan air dari sana, dari sini ke sana, lewati kolam pendek. Airnya kan di tengah. Kita pakai manual atau pakai traktor atau pakai sapi. Kita istilahnya sampai halus. Nah, kemudian setelah halus kurang lebih 2 minggu kita persiapkan untuk pemupukan. Jadi belum ditanami tapi sudah dipupuk dengan pupuk organik dari kotoran hewan, termasuk nanti kotoran dari burung gemak ataupun kambing itu ditebari dulu sampai rata, sampai banyak. Kemudian 2 minggu setelah itu baru ditanami padinya dengan sistem legowo. Tadi yang legowo bisa jadi 2 dileti 1, 2 dileti 1 lagi. Nah, itu jadi harus pakai sistem legowo itu. Apa tujuannya sistem legowo itu? Karena apa? Biar itu matahari banyak yang masuk ke ruang-ruangan yang di legowo itu. Jadi ikan di situ itu akan lebih banyak menyerap sinar matahari. Akhirnya ikan itu akan sehat, padinya pun akan berkembang dengan baik. Kemudian setelah penanaman 2 minggu penanaman baru kita ambil bibit yang kira-kira sudah 3 bulan atau 4 bulan. Kita dari nol ya, dari kecil, kemudian saya pelihara sampai 3 bulan atau 4 bulan baru kita tebarkan di sini setelah 2 minggu penanaman. Setelah itu gak usah dikasih makan karena kotoran hewan yang tadi ditebar, kemudian kotoran gemak itu mengeluarkan bintik-bintik yang jentik-jentik itu, jentik-jentiknya banyak, akhirnya ikannya itu makan itu. Jadi mungkin sudah 1 bulan 2 bulan tidak usah dikasih makan udah kenyang. Baru setelah nanti 1 bulan setengah kita tambahi dengan pelet ya. Pelet, kemudian padi sampai semakin bertumbuh. 2 bulan setengah, 2 bulan setengah sampai 3 bulan itu ikan udah besar. Jadi 3 bulan itu ikan sudah besar. Jadi 1 minggu sebelum pemanenan padi ikannya diarahkan ke kolam dalam. Tujuannya itu. Jadi ini kolam dalam itu dihilangkan airnya. Otomatis ikan itu akan lari ke kolam dalam. Setelah itu kita panennya di kolam dalam itu padinya, ikannya. Kemudian setelah ini bersih baru pemanenan padi. Hasil dari pemanenan padi, mina padi itu sangat istimewa karena di samping panen nilainya ya, nilainya jelas besar-besar, gemuk-gemuk, kemudian antak per kilonya juga mesti banyak, kemudian padinya itu anaknya lebih banyak. Jadi akan tumbuh padi lebih banyak ya. Jadi mungkin yang satu ini bisa sampai penghasilannya sampai 3 kali lipat dari padinya sama ikannya. Mungkin itu yang saya bisa terangkan untuk
proses bagaimana dari nol sampai kondisi panen. Kemudian berikutnya nanti seperti itu lagi. Seperti lah. Mungkin dari keuntungan dan kerugian. Keuntungannya sebenarnya banyak, tapi kerugiannya itu mungkin kalau masyarakat yang mau mengelola itu agak lebih lama waktunya untuk bikin. Sehingga orang akan males. Kenapa harus pakai kolam luar, kolam dalam, terus harus diatur. Nah itu yang bikin mungkin petani, rata-rata petani akan males karena aturan itu. Sebenarnya kalau dari segi keuntungan lebih untung Minapadi. Mungkin itu cerita dari apa yang ditanyakan tadi. Mungkin ada lagi. Untuk perbedaannya kan tadi nilai di sini lebih banyak ya Pak Asina. Apakah cuma itu saja perbedaan nilai yang di Minapadi dengan nilai yang mungkin dibudidayakannya di kolam biasa? Yaitu, jadi untuk perbedaan Minapadi dengan Minakolam itu sangat jauh. Di samping satu, ikannya itu lebih sehat, kemudian ikannya lebih gemuk, lebih apa ya, natural. Jadi kalau yang di kolam kan mungkin dia pergerakannya cuma di situ aja. Kalau ini pergerakannya sampai luas ke sana baru nanti balik lagi ya. Jadi akan lebih leluasa untuk cari makan. Jadi akhirnya ikannya itu akan lebih gemuk-gemuk. Nanti lihat sendiri nanti kalau sudah pas panen itu ke sini kamu ikannya akan lebih berbeda daripada ikan di kolam karena di sini lebih sehat. Kemudian lebih apa ya? Original lah istilahnya. Nah, karena makannya sendiri juga banyak dari serangga-serangga yang di padi itu makan berdaun-daunan sama itu istilahnya tadi itu bintik-bintik jentik-jentik yang keluar dari itu. Nah, itu akan lebih sehat karena nutrisi yang di jentik-jentik lebih tinggi sebetulnya daripada pelet. Nah, mungkin itu yang membedakan antara di kolam sama di Minapadi. Kemudian untuk bukan mina padi, padi dengan minanya banyak sebenarnya. Bukan dengan nila aja. Jadi ikan yang bersisik itu bisa. Ikan yang bersisik itu bisa. Jadi mungkin seperti tawes, jangan lele tapi ya selain lele lah itu bisa semuanya. Jadi kalau bawal kan memang cenderung besar, jadi yang konsumsinya waktunya dengan padi itu tidak terlalu lama. Kalau bawal kan sampai bertahun-tahun sampai gitu. Kalau ini kan 3 bulan sudah bisa panen, 4 bulan 3 bulan sudah bisa panen. Mungkin ini. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah menjawab. Terima kasih sudah memberikan jawaban yang sangat bagus sekali. Dan semoga Minapadi di sini semakin mengembang lagi Pak, semakin jaya lagi. Oke, saya juga mohon untuk sekaligus untuk menginformasikan bahwa saya sebagai ketua wisata di Sahabat Kidul itu di sini brandnya memang Minapadi, tapi kita banyak wisata-wisata edukasi yang ada di sini. Terutama wisata edukasi Minapadi, wisata edukasi Minakolam, wisata edukasi Mina Kalen ya, ada juga wisata edukasi yang lainnya. Jadi ada nanti tubing kalen, ada nanti ground camping juga ada di sini. Dan paket-paket olahan juga ada. Jadi di sini ada paket olahan yang sangat langka mungkin di Indonesia. Di Jogja pun cuma ada di Cibuk ini. Jadi adanya jenang upih itu di mana-mana tidak ada, hanya ada di Cibuk itu. Mungkin yang jualan di Beringharjo pun itu orang Cibuk Kidul, bukan orang mana-mana. Jadi itu sangat sehat untuk jenang upih itu. Kemudian ada dawet nila. Jadi nila ini dibikin dawet ya. Kemudian nila ini juga dibikin onde-onde nila. Kemudian ada juga olivera. Jadi hasil penanaman lidah buaya itu kita bikin untuk dawet. Kemudian untuk nata de coco dan rencananya nanti untuk pengobatan, jadi mungkin masker atau apa kerjasama dengan mahasiswa UMY nanti akan diadakan, termasuk nanti kelengkeng
kelengkeng itu juga akan dibikin nanti mungkin dari tim kesehatan UMY ini mau bikin bagaimana caranya membuat kelengkeng sebagai kesehatan. Walaupun mungkin sudah dibikin kopi, tapi ini akan dibikin mungkin pil apa-apa kesehatan, termasuk lidah buaya itu akan dibuat untuk itu. Kemudian di sini juga bisa outbound. Jadi outbound bebas bagi anak-anak, remaja, pemuda ataupun dari manula bisa ya. Kita bisa lihat nanti di Instagram atau di websitenya Desa Wisata Cibukidul. Silakan kalau nanti mau bikin YouTube silakan masukkan Desa Wisata Cibukidul, bisa lah, nanti dikirim nggak apa-apa, biar nanti kita semua media sudah mengajukan semua. Jadi monggo nanti kita mungkin dari SMA Melati berkehendak keinginan mau outbound di sini atau mau kemah di sini, silakan nanti bisa hubungi admin ataupun nomor saya. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang saya sendiri yang salah ataupun mungkin kurang. Saya dengan pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Naik kereta api, tut tut tut. 5 minutes later. Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Ada orang.